Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah hadirin sidang salat Isya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu amat sangatlah banyak, ya. Dan tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita tentu adalah bersyukur. Kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada baginda besar Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat Islam yang semoga ana dan antum tergolong umat beliau yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah di atas apa? Amal saleh. Istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua menyadari bahwasanya kita di hadapan Allah itu sama. Mau tidak mau harus menyadari bahwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sama. Kita semua adalah makhluk. Kita semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita hidup di atas muka bumi ini hidup seperti makhluk-makhluk yang lainnya, seperti tumbuhan atau hewan-hewan dan seterusnya. Jangan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita hidup ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu tujuan penting, yakni melakukan ubudiyah. Sahih? Melakukan ubudiyah, melakukan ibadah
ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia agar atau kecuali agar supaya mereka ya'budun. Ini agar supaya mereka diartikan ya'budun oleh para ulama liwahidun. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apakah dalam nama-nama dan sifatnya, dalam uluhiyahnya, ya, asma'uhu wa sifatuhu, nama-nama dan sifatnya, dan juga dalam ubudiyah kita. Amal ketaatan kita semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, di antara perkara yang Allah Jalla wa Ala syariatkan kepada kita adalah at-tadahi. At-tadahi yang kita artikan dengan pengorbanan. Jadi kalau kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di malam ini, malam yang ke-10 jadinya ya. Nah, berarti besok kita akan melakukan sholat Idul Adha, hari raya kurban, di mana hari raya kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kaum muslimin mengenang siapa? Ibrahim alaihissalam. Agar kita mengenang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imam al-Muwahhidin, para penghulu atau imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan melalui hal ihwal yang terjadi pada beliau, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menanamkan kepada kita tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menanamkan dari kisah beliau keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taslim yang sempurna, berserah diri yang sempurna kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Di mana ketika itu, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, Ibrahim alaihi salam bermimpi, lahu ru'ya, wa ru'yatul anbiya wahyun. Beliau alaihi salam bermimpi, dan mimpi para nabi itu kata para ulama adalah wahyu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat, apa katanya? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Ibrahim alaihi salam
ketika mengatakan atau mengutarakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Karena anaknya satu-satunya, Pak. Masya Allah, sudah umur tua baru dapat lagi, lama menunggunya. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Ara fil manam, melihat dalam mimpi. Azbahuk, aku menyembelihmu. Dalam arti aku diperintahkan untuk mengorbankanmu, menyembelih kamu. Ya subhanallah. Kira-kira Pak, kalau seandainya ini diarahkan ke masing-masing individu dari kita, kita semua rata-rata wabihi wan ni'mah sudah dikaruniai anak 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin lebih dari itu. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya itu diarahkan ke kita, perintah itu diarahkan ke kita, kira-kira bisa tidak? Mampu tidak kita? Jawabannya tidak. Jangankan disuruh nyembelih anak, Pak, nyembelih ayam ada yang tidak berani. Betul nggak, Pak? Nyembelih ayam, nyembelih kambing, ada yang nggak berani. Nyembelih sapi, ada yang nggak berani. Ya subhanallah. Ini adalah bentuk ujian, Pak. Inilah bentuk ujian itu. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita benar-benar komitmen 100%, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi wal Mumit, zat yang maha menghidupkan dan mematikan, Al-Khaliqur Razik, zat yang maha menciptakan, maha memberikan rizki. Dia yang memiliki jiwa kita. Semua kita ini adalah milik Allah. Semua kita ini adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, jamaah yang saya cintai karena Allah jalla wa ala. Makanya ikrar kita dalam ayat itu, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, ibadah kurbanku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, dari Allah kita bermula dan kita akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala wa rabbik, tidak demi Tuhanmu, demi Allah. La yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai pemutus perkara, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak menemukan di dalam hati mereka sedikit pun keraguan, alias yakin benar-benar terhadap apa yang dikatakan Allah, apa yang diputuskan Rasul alaihi salatu wassalam, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah sepenuhnya dengan sebenar-benar penyerahan diri. Saya analogikan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Besok kita saksikan
Ketika kita ingin menyembelih kambing, sapi sudah terikat, tangan, kakinya sudah terikat, dia tidak berdaya, siap kalau seandainya kita ini tidak bisa, walaupun meronta dia. Ambil pelajaran di situ jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kondisi dan keadaan kita di hadapan Tuhan kita Rabbuna Jalla wa Ala. Kita itu mesti menyerah. Kita itu mesti ikhlas. Kita itu mesti tunduk dan patuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, laksanakan. Ketika Allah melarang satu larangan, tinggalkan. Jangan pernah kita menurut saya banyak alasan, membantah. Padahal ini ayat, ini hadis. Ini perintah Allah, perintah Rasul. Ini larangan Allah, ini larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Namun subhanallah, banyak di antara kita yang ketika dihadapkan dengan perintah dan larangan, seringkali kita tidak mau taat. Seringkali kita melanggar aturan-aturan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Yakni maksudnya keharaman-keharaman Allah. Ini haram. Contoh perzinaan. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Malah apa? Dia lakukan. Jangan dekati kata Allah. Dekat saja jangan. Tapi dia lakukan. Subhanallah. Mana lebih tegas larangannya jamaah rahimani wa rahimakumullah? Jangan dekati atau jangan berzina? Mana lebih tegas? Jangan dekati. Contoh nih Pak, rahimani wa rahimakumullah. Ada Pak Haji punya pohon mangga. Pak Haji bilang, jangan dekati pohon mangga saya. Jangan dekati pohon mangga saya. Berarti Pak, main di bawahnya, apalagi sampai memegangnya tidak boleh. Apalagi sampai mengambilnya. Tapi kalau Pak Haji mengatakan, jangan kamu ambil buah mangga saya. Nah, berarti main di bawahnya boleh Pak. Megang-megang buahnya boleh. Ya kan? Yang dilarang apa? Ngambil buahnya. Maka larangan yang paling tegas jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah jangan dekati. Ternyata subhanallah, memang berat ketika kita dihadapkan oleh yang namanya hawa. Dihadapkan oleh kaum hawa ini Pak, lemah kita Pak. Ya Pak ya. Apalagi yang lembut suaranya itu. Waduh, lupa istri, lupa anak di rumah. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang saya maksudkan, ketika kita dihadapkan dengan perintah dan larangan, seringkali umat manusia pada umumnya, kita berbicara umum, am, tidak khas. Umumnya itu tidak taat. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengambil hikmah dari Idul Adha, tentu sangat banyak. Sangat banyak. Tadi itu diantaranya. Dalam kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sejauh mana ketaatan Ibrahim ini. Berani tidak? Atau taat tidak si Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh Allah, yakni yang menciptakan dia, nyawa dia punya Allah, jiwa dia punya Allah, anaknya pun demikian, kita semua.
Sekarang ketika Allah menyuruh dia mau tidak, karena Ibrahim adalah abul anbiya, beliau adalah bapaknya para muwahhidin, orang yang kuat keimanannya, maka beliau jalani. Dan ternyata sang anak juga tidak kalah ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memotivasi sang ayah. Ini Pak, apa katanya? Ya abati fa'al, wahai bapakku lakukan. Coba, wahai bapakku lakukan. Kenapa disuruh melakukannya? Karena dia tahu yang memerintahkan ini bukan sembarangan orang, bukan sembarangan raja. Yang memerintahkan adalah Rabbul Alamin. Yang memerintahkan adalah Tuhan semesta alam. Maka mau tidak mau, ya abati fa'al, wahai bapakku sayang, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan aku insyaallah, dengan izin Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, sang anak taat menjalankan, sang anak sabar menerima takdir. Nah ini Pak, taat menerima takdir yang pahit. Coba disembelih ini Pak, dia akan taat menerima itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu yang ditakdirkan Allah, Zat yang maha besar, saya akan sabar. Berarti di sini kita diajarkan apa? Sabar dalam menerima takdir, Pak. Sabar. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Qawaid al-Arba' beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan unwanus sa'adah. Ada 3 unwanus sa'adah: idza u'tiya syakar, wa idza betuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Wa dzalika unwanus sa'adah. Apabila diberi karunia rizki, keluasan rizki, Pak, syukuri. Orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat berupa rizki, berupa keturunan, atau nikmat-nikmat yang ada, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengkufuri nikmat itu. Jadi mensyukurinya. Caranya bagaimana? Tentu dengan cara yang diajarkan, tentu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu kita berinfak di jalan Allah, kita berkurban. Nah ini, Pak. Jadi kalau kita punya keluasan rezeki, kira-kira, Pak, hukum berkurban itu sunnah atau wajib? Gimana, Pak? Ini kita berbicara orang-orang yang mampu. Kalau umumnya kaum muslimin, bagaimana, Pak? Umumnya nih, yang tidak mampu. Berarti ada yang tidak mampu, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau berbicara secara umum, tidak wajib. Kenapa orang tidak mampu? Sekarang kita lebih kerucutkan lagi poinnya. Bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang memiliki rizki yang lebih, ada keluasan rizki, kira-kira wajib atau tidak, Pak? Khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan wajib, Pak. Loh, kok bisa? Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sungguh, kata Allah, kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak.
Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga nanti di surga. Fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah dengan ikhlas karena Rabbmu dan menyembelihlah. Lihat di sini, Pak. Lafaz nas secara tersurat, secara tekstual. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah kamu dengan ikhlas karena Rabbmu dan menyembelihlah. Kata menyembelihlah ini kan konteksnya ya secara tekstual juga jelas, perintah. Menyembelihlah, berkurbanlah. Allah nyuruh kita menyembelih berarti wajib. Apa kata para ulama? Al-aslu fil amri al-wujub. Karena hukum asal dari perintah, yakni ketika ketemu dalam Al-Quran, dalam hadis ada perintah, asalnya adalah wajib. Saya ulangi, asalnya adalah wajib. Illa wa ma'hu sarif, kecuali ada pemalingnya nanti. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Contohnya apa, Pak? Yang tadinya wajib sebenarnya kalau lihat dari teksnya, seperti bersiwak. Contohnya bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli shalah. Kalau seandainya kata Nabi SAW tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Ini kan perintah, Pak ya? Akan perintahkan. Tapi karena memberatkan jadi sunnah. Gimana kita kalau cari siwak, Pak? Kalau tidak tumbuh di sini, nggak sholat kita nanti. Nah, maka ini yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Kembali ke sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan ayat ini sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Namun dibantah oleh jumhur al-ulama. Kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah tetapi mendekati wajib. Sunnah yang sangat-sangat mendekati gitu, hampir wajib tapi tidak wajib. Berarti kalau meninggalkannya makruh, dibenci. Oleh karenanya Asy-Shinqiti rahimahullahu taala beliau mengatakan, saya pernah meneliti ayat-ayat dan hadis dari dua kubu yang berbeda, yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah muakkadah. Dua-duanya ada celah. Artinya ini bisa dibantah, yang ini juga bisa dibantah. Yang mengatakan wajib bisa dibantah karena adanya dalil, yang mengatakan sunnah muakkadah juga bisa dibantah karena banyak dalil. Maka untuk keluar dari itu, kata beliau, yang lebih selamat adalah berkurban kalau mampu. Selesai. Ya Pak ya? Daripada kita bingung-bingung, wah sunnah atau enggak ya? Sudah, kalau punya kelebihan Pak, berkurban. Itu juga kata Nabi SAW, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Makan juga. Kita yang makan Pak. Kita yang sembelih kita makan. Boleh. Sepertiga kita makan, kata para ulama, sepertiga kita bagikan ke kerabat, teman, meskipun dia orang kaya tidak apa-apa, untuk hadiah. Kita bagikan ke tetangga dan seterusnya. Bukan sebagian ulama kalau seandainya ada tetangga orang kafir, boleh nggak kita kasih? Boleh. Kenapa? Tajdzibul qulub, untuk menarik perhatian mereka agar suka terhadap Islam.
menerima Islam dan masuk ke dalam Islam. Kemudian simpan boleh. Sepertiga untuk kita makan atau kita simpan, sepertiga dibagikan ya, ke teman dan seterusnya, kemudian sepertiganya untuk orang-orang miskin. Baik. Jadi menurut jumhur, kebanyakan ulama, mayoritas ya, itu memandang bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun demikian, kalau kata Asy-Shinqiti rahimahullah tadi, itu untuk keluar dari khilaf itu lebih baik. Kalau punya kelebihan rezeki, maka kita berkorban, Pak. Itu lebih utama dan pahalanya besar, ya kan? Dan di situ juga kita akan diajarkan tentang bagaimana nilai pengorbanan. Berarti jadi kita diajarkan dalam Idul Adha itu ada nilai pengorbanan. Jadi dalam agama kita Islam yang syumul, yang universal, mencakup, subhanallah, sempurna. Agama kita bukan sekedar ibadah salat saja, zakat, puasa, haji, zikir, bukan terbatas itu. Namun di situ ada perjuangan berarti. Di situ ada perjuangan yang membutuhkan pengorbanan juga. Yakni memperjuangkan agama, dakwah di jalan Allah. Ada secara kontekstual. Ya, kita bisa memahami bahwasanya di situ ada, kita ditanamkan bagaimana nilai sebuah perjuangan. Kita diajarkan bagaimana kita bisa mendakwahkan agama ini, mendakwahkan Islam. Tentunya sesuai dengan apa? Kapasitas dan kapabilitas kita. Yang punya ilmu, dia berdakwah dengan ilmunya. Yang punya harta, dia berdakwah dengan hartanya. Yang punya tenaga, dia dengan tenaganya. Seterusnya. Dan tentunya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap Indo Muslim, bagi setiap individu Muslim. Jangan sampai kita tidak ikut andil di situ, Pak. Karena kalau kita tidak melanjutkan dakwah Islam, maka bagaimana? Kita meninggalkan Islam secara otomatis. Karena mendakwahkan Islam ini juga merupakan bentuk perhatian kita terhadap kaum muslimin. Kita saling mengajak, saling tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan kalau seandainya lupa. Naam. Kemudian saling mengajarkan kalau seandainya belum tahu. Kita berdiskusi gitu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam itu lailuha kanahariha sawa. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi, itu malamnya sudah seperti siangnya. Artinya semuanya telah dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti kita sesuai dengan apa yang ada, nas Qur'annya, hadisnya, pemahaman para salaful ummah, ikuti. Wa la tabtadi'u, dan jangan kita menyimpang dari itu. Selamat, selesai. Nah, ad-dinu yusr. Agama ini sebenarnya mudah. Walan yushaddud dina illa ghalabah, dan tidak seorang pun yang mempersusah atau mempersulit dirinya dalam agama, maka dia akan terkalahkan, dia akan terhinakan lambat laun. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Walladzina jahadu atau wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Dan barang siapa yang berjihad, maka pada hakikatnya jihad itu untuk dirinya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh terhadap alam semesta. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, upaya usaha kita mempelajari agama, mendakwahkannya, mengamalkannya, ya. Apapun yang kita lakukan berupa ketaatan dan amal saleh, hal-hal positif dalam hidup kita yang tentunya itu terpuji, dan kalau seandainya kita niatkan karena Allah, maka itu adalah ibadah. Itu adalah apa? Ibadah. Maka subhanallah jemaah, maka itu untuk dirinya kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam surah Yunus Allah mengatakan ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wahai sekalian manusia, telah datang al-haq, yakni Al-Qur'an dari Rabbmu, dan barang siapa yang diberikan petunjuk, maka sungguh petunjuk itu untuk dirinya, dan barang siapa yang telah disesatkan, dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan itu untuk dirinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan dalil, dua ayat yang saya sebutkan tadi merupakan dalil yang mengindikasikan bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh berjuang, ya, berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu membuktikan ketaatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar klaim semata. Saya seorang mukmin, saya sudah sholat, saya sudah begini dan begitu. Tetapi apakah klaim kita, punishment kita itu sudah terbukti atau tidak? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum am hasibtum an apa kata ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah, engkau akan dimasukkan ke dalam surga begitu saja, padahal belum datang cobaan yang mendatangi orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpakan dengan berbagai ujian, malapetaka, kesusahan-kesusahan. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai ujian yang bertubi-tubi. Begitu banyaknya. Kita lihat para nabi, ya kan? Bagaimana ujiannya para nabi, Pak. Ibrahim alaihissalam suruh menyembelih anaknya. Ismail alaihissalam dia harus sabar. Dan banyak lagi. Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan selama 950 tahun. Coba, Pak, diuji, ya. Wazulzilu, mereka diguncang oleh berbagai ujian. Hatta yaqula rasul, sampai saking banyaknya ujian ini, Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang nih? Bila mana pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat.
Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, endingnya kita perlu menyadari bahwasanya kita ini perlu menampakkan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menerima berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan agar kita menjadi muslim yang paripurna, kita benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami membiarkan kamu begitu saja, menciptakan kamu begitu saja, makan, minum, tidur, istirahat, bermain, tertawa, masya Allah, ya, begitu saja di dunia ini, ya. Annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan mati, alias tidak akan dikembalikan kepada Allah. Tetap kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, seperti itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhasil jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau menggali hikmah di balik Idul Adha, maka sangat-sangat banyak. Intinya adalah kita menyadari bahwasanya hidup kita di muka bumi ini tidak panjang. Hidup kita di muka bumi ini sebentar. A'maru ummati baina 70, baina 60 atau 70. Antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yujawizu dzalik. Dan sedikit sekali yang bisa lewat dari umur 70. Maka persiapkan ketaatan kita, amal soleh kita, kuatkan kesabaran kita, hadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus istiqamah dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini jamaah yang menjadi pembahasan kita, lebih kurangnya mohon maaf. Bila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila salah saya beristighfar kepada Allah dan minta maaf sama antum semua. Kesempurnaan hanya milik Allah. Taib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.